Lagi dan lagi, petani kakao Indonesia gagal panen, rugi, bangkrut. Rasa-rasanya perkebunan kakao itu mau dibakar habis, dijadikan sebagai perumahan saja, atau dijadikan sebagai lapangan futsal saja, karena rugi terus. Dengan ulah siapa? Penyakit yang disebut dengan virus VSD. Bapak Ibu yang WA ke saya kemarin, saya mohon maaf ya, saya baru tahu begitu, bahwa Bapak Ibu semua menangis. Kalau 2 tahun yang lalu Bapak Ibu informasikan ke saya, mungkin di bumi Indonesia ini tidak ada lagi virus itu. Ya, tenang saja, Anda berurusan dengan saya, bukan berurusan dengan orang lain. Kalau urusan dengan saya, semua masalah saya selesaikan. Dan itu pasti saya selesaikan. Ya, percaya sama saya, setelah Bapak Ibu nonton informasi ini, semua petani kakao se-Indonesia tidak akan lagi berurusan dengan virus itu. VSD, ya. Penyebarannya apa itu? Sebentar. VSD itu yang Bapak Ibu bilang, yang WA banyak masuk itu, menangis-menangis semua itu. VSD itu bukan virus. Jadi semua rata-rata yang WA ke saya mengatakan virus ini meresahkan, ini sudah gagal panen kesekian kali. Dia bukan virus. Kalau VSD itu virus, saya nggak bisa tolong. VSD itu jamur patogen yang berkembang biak seperti biasa dengan menerbangkan spora atau telur mereka. Jadi VSD itu bukan virus ya. Kalau virus saya tidak bisa tolong. Dia itu jamur patogen. Oke ya, itu yang pertama. Jadi jangan takut. Makanya saya bilang hari ini saya selesaikan. Dan saya jamin tidak akan lagi ada virus ini di Indonesia. Ya, percaya sama saya. Yang pertama, dia ini kategorinya adalah jamur patogen. Ya, apa genusnya? Theobromine, seperti itu ya. Theobrom kakao. Di luar negeri seperti itu penyerangan. Theobroma ini jamur yang seperti apa? Jamur yang seperti pada umumnya. Trichoderma, Colletotrichum, Fusarium, sama seperti jamur-jamur yang lain. Berkembang biak dengan spora juga. Mau jamur positif, negatif, sama jamur mikro itu kerjanya. Ya. Dia ini berkembang biak paling marak, paling cepat itu di daerah-daerah atau iklim dingin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang menanam kakao di daerah-daerah dingin sudah pasti 100% kena dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini berkembang biaknya itu paling liar itu di malam hari. Jadi pada saat Anda tidur, disitulah spora berterbangan. Seperti itu ya. Jadi penyemprotannya baiknya apa? Sore. Seperti itu ya. Mencegah sebelum beberapa jam dia menyemprotkan spora. Itu penanggulangannya. Baik. Indikasinya apa? Seperti gambar yang Bapak Ibu kirimkan yang banyak itu yang ada di file saya. Kondisinya kan sama semua kalau Bapak Ibu lihat yang Bapak Ibu kirimkan itu. Bercak, rusak pada daun, mulai dari daun pucuk. Ya iya. Karena Theobromine ini memang kerjanya di pucuk. Jadi yang diserang pertama adalah pucuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kakaonya sudah kuning semua, bercak bentol-bentol semua di daun tua, itu sumbernya dari daun muda. Daun muda yang menua dengan kondisi seperti itu. Jadi tidak bisa menyerang daun tua. Karena target utama adalah daun muda, pucuk. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah dampak dari serangan daun muda yang rusak. Serangannya di bagian apa, Pak? Serangannya di bagian tubuh tanaman, bukan di bagian luar. Maka kalau Bapak Ibu pakai fungisida kontak saja sudah selesai. Buktinya fungisida kontak, apa yang terjadi? Diketawain kan? Semua fungisida kontak yang Bapak Ibu semprotkan diketawain sama si jamur ini. Ya iya, karena dia serangnya di bagian dalam. Ya, tubuh tanaman. Di bagian sel bagian dalam. Bapak Ibu main di luar, gimana? Jamurnya nggak ketawa-tawa. Seperti itu ya. Nah, dapatnya dari mana, Pak? Jamur-jamur seperti ini. Kita kok bisa masuk di perkebunan saya? Yang pertama, Anda tanam kakao itu kan stek. Iya kan? Jarang orang tanam dari biji. Kalau tanam dari biji sudah pasti 99% tidak ada jamur spora itu yang dibawa, penyakit itu yang dibawa. Kalau dari biji. Karena spora itu, penyakit itu sulit menembus embrio biji. Dia hanya bermain di tubuh tanaman, tetapi masuk ke dalam biji sulit. Ya, jadi pembawa sifat penyakit dari biji susah. Makanya kalau Anda tanam kakao dari biji, maka besar kemungkinan akan aman. Tetapi kalau yang namanya stek, ya, okulasi, sambung pucuk, dan lain sebagainya, maka besar kemungkinan sambungan itu yang membawa penyakit. Jadi akan terbawa kemana-mana, menyebar satu perkebunan. Yang kedua, saya ambil bibit yang sehat, Pak. Bisa jadi datang dari kakao tetangga atau kebun sebelah, karena dia berterbangan di malam hari oleh bantuan angin. Seperti itu ya. Nah, terlepas dari datangnya dari mana, intinya sudah terjangkit kan. Nah, berarti penanggulangan dan pencegahan, pemusnahan apa yang kita lakukan, Pak? Yang pertama, sanitasi kebun. Sanitasi kebun ini seperti apa maksudnya, Pak? Sanitasi kebun itu artinya Bapak Ibu mulai sekarang mendata mana tanaman-tanaman kakao dari usia vegetatif, transisi maupun yang sudah generatif, yang sudah besar, mana yang sudah terserang. Itu yang pertama. Setelah Bapak Ibu sudah dapat datanya, oh tanaman saya ada beberapa, sudah saya tandai semua, saya kasih label yang sudah terserang ini. Lalu Bapak Ibu mulai memangkas atau mempruning bagian-bagian ranting yang sudah terjangkit. Misalnya ranting bagian kanan sudah terjangkit, Bapak Ibu ambil ukur 30 cm dari yang sehat. Misalnya rantingnya panjang 1 meter ya. Di 1 meter panjang ranting ini, yang sudah terjangkit daun yang sudah terinfeksi, itu hanya 20 cm. Berarti Bapak Ibu ambil lagi yang sehat-sehat, daun yang sehat itu juga dipotong 30 cm. Berarti totalnya 50 cm. Jadi dari 1 meter yang terjangkit baru 20 cm saja, tetapi Bapak Ibu harus memotongnya 50 cm. Jadi ambil 30 cm ranting yang
sehat. Karena tadi saya jelaskan kenapa bisa demikian. Setelah Bapak Ibu lakukan praktek yang pertama itu, Bapak Ibu cari yang namanya fungisida akropetal basipetal. Fungisida yang sifatnya akropetal dan basipetal, ya. Tetapi tidak semua akropetal dan basipetal mampu mengurus dia. Contohnya yang paling efektif untuk mengurus dia, WUS 200/125 SC. Produknya seperti ini. Ini jago dia, ya, paling jago dia, ya. Efektif sekali kalau dia. Nanti saya jelaskan. Kedua, Topsin. Topsin 500 SC seperti ini. Akropetal basipetal juga. Nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga, Fujiwan 400 EC. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu pakai yang tiga ini, ya, salah satu saja pilih. Kalau mau yang WUS ini sangat efektif. Akropetal basipetal artinya apa, Bapak? Akropetal basipetal itu artinya fungisida ini kalau dia masuk dalam, Bapak Ibu semprot ke batang kakao, dia bisa masuk sampai daging kayu. Paham? Masuk sampai daging kayu. Jadi dia tembus masuk sampai bagian dalam kayu. Dia tidak bermain di luar. Itu akropetal basipetal itu. Jadi dia mampu menembus sampai di bagian tengah daging batang. Yang dimana tempat persembunyian si jamur ini. Jadi dia bunuhnya dari dalam. Seperti itu. Nah, selain dia bisa masuk sampai di dalam, sifatnya itu akropetal basipetal. Akropetal itu apa? Akropetal itu artinya Bapak Ibu semprot ke rantingnya. Dia masuk ke dalam batang tubuh tanaman kakao. Dia jalan menelusuri batang ini ke atas menggunakan jasa pipa silem. Jadi pipa silem ini kan ke atas. Dia masuk ke dalam daging batang, dia masuk lewat pipa silem, dia terus ke atas sampai di pucuk. Jadi pucuk yang tadi awal diserang spora penyakit ini, bercak daun ini, mati di situ. Kemudian dia juga punya sifat basipetal. Akropetal tadi kan dia naik ke atas, basipetal itu dia turun ke bawah. Jadi ranting bagian bawah yang juga terkena juga mati. Virus, yuk mati. Jamur patogen itu. Jadi kita harus pilih yang efektif, bahan aktifnya yang sesuai dengan VSD ini. Bahan aktif sudah sesuai untuk VSD, khusus untuk bunuh VSD. Yang kedua, dia harus punya sifat akropetal basipetal. Itu baru bisa, ya. Nah, yang berikut apa lagi? Yang berikut Bapak Ibu harus pilih bibit-bibit, ya. Yang apa biasanya yang bagus itu? Untuk kakao yang bagus apa? ICCRI 03 itu bagus. ICCRI 04 itu bagus. Ada bibit kakao yang baik itu. Apa namanya? Sulawesi 0 berapa? Sulawesi 01 itu juga bagus, ya. Sulawesi 02 itu juga bagus. SCA 6 itu juga bagus, ya. Bapak Ibu pakai bibit-bibit yang sudah tahan VSD seperti ini. Itu baru benar. Kalaupun dia sudah Bapak Ibu sudah pilih bibit-bibit tahan VSD, tahan jamur ini. Kemudian ada beberapa satu atau dua tanaman terserang, penanganan dengan fungisida tadi lebih murah. Seperti itu, ya. Nah, sekarang cara pakainya bagaimana supaya efektif membunuh mereka? Cara pakainya 2 minggu disemprotkan berturut-turut. Jadi semprot tanggal 1, tanggal 14 semprot lagi. Kalau sudah selesai ya sudah. Tetapi kalau masih ada beberapa yang masih bandel, ya, hajar lagi di tanggal 28. Jadi tanggal 1, tanggal 14, lakukan di sore hari. Tanggal 1 penyemprotan dan tanggal 14 penyemprotan. Kalau sudah sembuh, selesai. Tetapi kalau masih ada beberapa, 1-2, yang lain sudah sembuh, Pak. Ada 1-2 pohon kakao yang masih sedikit terjangkit. Penyakitnya masih sedikit berkembang di bagian beberapa pucuk. Hajar lagi di tanggal 28. Selesai, tuntas sudah. Seperti itu, ya. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang. Ini hanya jamur biasa. Seperti itu, ya. Tidak begitu menakutkan. Yang Anda gagal panen, yang Anda rugi besar, yang Anda bangkrut itu karena tidak ketemu obatnya. Seperti itu. Ya iya, gimana Anda minta solusi ke orang yang nggak tahu VSD ini apa? Penyerangannya di bagian mana? Cara kerjanya seperti apa? Membunuhnya seperti apa? Orang tidak tahu penyakitnya, terus orang kasih obatnya gimana ceritanya? Anda harus tanyakan di orang yang tahu VSD ini apa. Setelah itu baru dia tahu, oh kalau dia kerjanya begini, metabolisme si fungi ini begini, patogen ini begini, kita pilihkan obat yang spesifikasi untuk dia. Yang spesial untuk dia. Seperti itu kan. Seperti kemarin urat gerayak pada bawang, ya spesifikasi. Tahu dulu urat gerayak itu apa, sarafnya di bagian mana, GABA atau sensor saraf, pusat saraf ulat itu di bagian mana. Cari obatnya, ketemulah si modis 100 SC, ketemulah dia. Jadi kita identifikasi penyakitnya, baru kita bisa tahu obatnya apa. Kayak dokter, dia tanya dulu riwayat penyakitnya apa, usia Anda berapa, gejalanya apa, sakitnya kayak gimana, diperiksa, baru obat dikasih. Begitu, ya. Bukan akibat fungi, patogen, jadi semua. Penyakit fusarium pun, obat fusarium pun dikasih, ya nggak mampan. Obat kolektotrikum pun dikasih, pitoptora pun dikasih, nggak mampan. Yang namanya untuk efektif bunuh fusarium, pitoptora, nggak mungkin dia bunuh VSD. Nggak mungkin. VSD ini genus beda lagi. Untuk genus VSD ini, apa tadi? Theobromai. Theobromai ini ya harus Fujiwan, WUS, atau Topsin. Itu baru bisa.
Ya, jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi saja untuk Bapak Ibu yang kalau misalnya sulit mendapatkan fungisida ini di toko pertanian di daerah Bapak Ibu, bisa pesan saja. Nanti saya pilih yang amanah, jujur, yang paling murah. Langsung hajar saja, pesan, beli, dan hajar saja. Kalau punya perkebunan kakao yang skala luas dan sering mengalami itu, pesan yang banyak saja. Seperti itu untuk stok, seperti itu, atau kebutuhannya banyak ya beli banyak saja. Jangan sampai nanti beli sedikit-sedikit pengirimannya babak belur ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sudah bilang bahwa saya berani jamin 85%. Setelah Anda nonton video ini, Anda yang mengalami penyakit VSD pada tanaman kakao Anda selesai hari ini. Lakukan semua langkah-langkah yang tadi saya bilang dan percaya sama saya, tidak akan lagi sejarah di kebun kakao Anda ada penyakit-penyakit begituan ya. Karena itu sudah paling tepat ya. Sampai jumpa, dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan. Setiap hari.